Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan dan pengembangan karir. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Pertama, dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Novia Paradila Nurbasmala, NIM 19032110041. Rekan saya ada Ayu Arifin dengan NIM 19032110018. Dan selanjutnya ada rekan saya Erika Selvia dengan NIM 19032110003. Nah, langsung saja pada pembahasan materinya, jangan lupa disimak. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dari perencanaan karir. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah apa saja untuk bisa mencapai tujuan dari karirnya. Dalam perencanaan karir terdapat dua elemen penting, yaitu yang pertama, ada perencanaan karir individual. Perencanaan karir individual ini terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu tersebut mengenali atau menentukan siapa individu tersebut dari segi potensi dan juga kemampuannya. Yang kedua ada perencanaan karir organisasional. Nah, perencanaan karir organisasional ini mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah aktivis karir dengan lebih menitikberatkan pada jenjang maupun jalur karirnya. Perencanaan karir memiliki beberapa manfaat, di antaranya manfaat yang pertama, mengembangkan para pegawai yang dapat dipromosikan, dapat membantu suplai karyawan internal, terutama mereka yang cukup potensial. Manfaat yang kedua, menurunkan perputaran karyawan. Perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang telah ditetapkan akan meningkatkan loyalitas pada organisasi di mana mereka bekerja. Manfaat yang ketiga, mengungkap potensi karyawan. Dengan adanya perencanaan karir yang jelas dan mantap, akan mendorong karyawan secara individual maupun kelompok untuk menggali kemampuan potensial masing-masing untuk dapat mencapai sasaran-sasaran karir yang diinginkan. Manfaat yang keempat, mendorong pertumbuhan. Perencanaan karir yang baik akan mendorong semangat kerja karyawan untuk dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan oleh suatu jabatan. Dan manfaat yang kelima, mengurangi penimbunan. Perencanaan karir dapat mengangkat kembali para karyawan yang berkualifikasi untuk maju, sehingga tidak tertimbun tanpa harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erika Selvia dengan NIM 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan karir. Untuk yang pertama yakni definisi pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Tujuan dari pengembangan karir ini adalah menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia. Dalam pengembangan karir, terdapat tahap-tahap pengembangan karir yang meliputi fase awal, menekankan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan dalam tahun-tahun awal pekerjaan. Untuk selanjutnya, fase lanjutan merupakan pertimbangan jaminan keamanan sudah mulai berkurang, namun lebih menitikberatkan pada pencapaian harga diri dan kebebasan. Fase mempertahankan. Individu mempertahankan pencapaian keuntungan atau manfaat yang telah diraihnya sebagai hasil perkiraan di masa lalu. Dan yang terakhir yakni fase pensiun. Untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai program pengembangan karir dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Program apa saja sih dalam pengembangan karir itu? Nah, program-program tersebut meliputi yang pertama, melanjutkan pendidikan formal, dan yang kedua magang, dan yang ketiga job rotasi, job enrichment, dan job enlargement. Untuk yang keempat yakni promosi jabatan, yang kelima transfer jabatan, dan yang keenam yakni demosi. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir yakni meliputi hubungan pegawai dan organisasi, personalia pegawai, faktor eksternal, politik dalam organisasi, dan sistem penghargaan. Selain itu, jumlah pegawai dan juga ukuran organisasi juga mempengaruhi
dalam pengembangan karir. Baik, yang terakhir yaitu studi kasus. Jurnal yang kami ambil berjudul Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan melalui Motivasi Kerja sebagai Variable Intervening. Studi kasus pada Hotel Gracia Semarang. Setiap perusahaan pastinya akan selalu menginginkan keberhasilan atas setiap usaha yang dijalankannya. Setiap tujuan yang diinginkan, yang ingin dicapai tersebut, tentunya akan sangat didukung oleh nilai kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja karyawan ini sangat mempengaruhi pengembangan karir. Kepuasan kerja karyawan akan mendorong terwujudnya pengembangan karir melalui perencanaan karir dan manajemen karir. Maka dilakukan penelitian terhadap pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan pada Hotel Gracia Semarang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan nilai T-hitung menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengembangan karir. Hasil T-tabel menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap pengembangan karir, sehingga hasil analisis yang sudah diolah terbukti signifikan. Hasil analisis menggunakan uji sobel dan uji mediasi pada pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan karyawan melalui motivasi kerja telah terbukti signifikansi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dan juga bisa membuat kalian semua paham. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.